Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Sahabat Bila yang dirahmati Allah, hari ini kita bicara soal ma'rifat, yakni perjalanan hati untuk benar-benar mengenal Allah. Bukan sekadar hafal namanya seperti hafalin daftar belanja, tapi sampai merasakan kehadirannya di setiap napas, langkah, dan diamnya hati. Kalau kita lihat makna ma'rifat, bayangkan kita sedang memasuki sebuah rumah yang sangat luas. Rumah itu punya banyak pintu, lorong, dan ruangan. Pintu-pintu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Sedangkan ruangan-ruangan dalam rumah itu adalah isi hati kita yang penuh potensi. Analoginya, makrifat seperti kita punya wifi batin yang koneksinya non-stop. Kadang-kadang sinyalnya kuat di beberapa ruangan, kadang-kadang lemah di ruangan lain. Dunia serba cepat, media sosial, berita, hiburan sebagai perangkat yang bisa menghabiskan bensin batin kita. Padahal sambungan utama ada di dalam hati kita sendiri. Jika hati kita kosong, maka poktisnya lambat, seperti koneksi yang tersendat. Maka kita perlu update software batin dengan zikir, tadabur, dan amal soleh, agar sinyal batin kita tidak putus. Al-Quran surat Fussilat ayat 53 menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah akan diperlihatkan di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Jadi, jika kita merasa hidup kita biasa-biasa saja, mari kita cek apakah kita benar-benar melihat tanda-tanda Allah dalam diri kita. Mungkin di balik rutinitas kita ada keajaiban yang menunggu untuk diakui. Kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, kasih sayang yang tumbuh dari kesabaran, atau nurani yang masih bisa merasakan keadilan di dunia yang tidak selalu adil. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa atau harta, tetapi hati dan amal. Ini menegaskan bahwa penampilan luar tidak menentukan kedalaman iman. Bayangkan, jika kita mengukur makna iman hanya dari kilau pakaian atau mobil mewah, kita akan kehilangan hakikat. Oleh karena itu, mari kita jaga hati agar selalu bersih dan fokus pada amal yang benar-benar membawa manfaat bagi sesama. Ketika hati kita tenang, kita bisa melihat Allah hadir di sekitar kita, dalam senyuman orang tua, dalam sabar anak kecil, dalam kerja keras guru, dalam kebaikan sesama yang tidak mengharap pujian. Apa arti makrifat dalam kehidupan sehari-hari? Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan sarana untuk bertemu Allah. Dunia adalah sekolah, bukan showroom. Maka ketika menghadapi ujian, bukan kita menilai hidup dari hasil akhir semata, tetapi bagaimana kita menjaga kualitas hati di tengah ujian itu. Ujian seperti udara segar yang menguji kemampuan kita untuk bertahan. Semakin kita menjaga hati, semakin kita tumbuh keberanian, ketenangan, dan empati. Analogi tambahan, makrifat adalah pandangan mata hati. Ketika kita melihat dengan mata fisik, kita hanya melihat warna, ukuran, dan bentuk. Namun jika kita melihat dengan mata hati, kita bisa melihat cahaya yang mengisi benda, makna yang tersembunyi di balik peristiwa,
dan hikmah yang Allah tuliskan pada setiap kejadian. Oleh karena itu, latihan mata hati melalui zikir yang konsisten dan refleksi diri diperlukan agar kita bisa melihat kehadiran Allah di dalam hidup kita. Analoginya lagi, makrifat seperti merawat taman hati. Hati yang tidak dirawat akan penuh rumput liar, semak belukar, dan tanaman kering. Zikir ibarat air, cahaya ramuan perawatan, dan amal soleh adalah pupuk yang menjaga agar tumbuh subur. Ketika hati subur, maka manusia pun mudah bersikap adil, sabar, dan penuh kasih sayang. Kita bisa menguatkan suasana dengan ringan, misalnya ketika membahas dunia yang sering membuat kita lupa pada Allah. Kita bisa berkata, kalau sinyal batin hilang, kita tidak perlu pindah ke jaringan tetangga untuk mencari wifi gratis. Cukup cek di dalam hati sendiri. Di sana ada password abadi yang tidak kadaluarsa. Tentunya disampaikan dengan senyum agar tidak mengurangi kesakralan, kehusukan, tidak berarti berat tanpa humor. Humor yang tepat bisa membuka hati tanpa mengurangi kedalaman tema. Maka mari kita gunakan humor sebagai pintu gerbang santai bagi makrifat yang serius. Dunia ini memang penuh ujian, godaan harta, godaan popularitas, dan kelelahan batin. Makrifat mengajarkan kita bahwa ujian adalah cara Allah menguji apakah kita tetap mengingatnya. Seperti tukang servis mesin yang memeriksa semua komponen, Allah memeriksa hati kita untuk memastikan bahwa kita tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa yang hidup. Akhirnya, marilah kita berdoa bersama agar hati kita tetap terhubung dengannya. Meski dunia terus berubah, agar kita bisa tetap tenang di hadiratnya, memupuk kasih sayang kepada sesama, dan menjalani hidup dengan makna yang dalam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.